luar biasa. Puji Tuhan, pagi hari ini kita diberikan kembali kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Pergunakan ini sebaik-baiknya. Datang ke hadirat Tuhan dan katakan, Tuhan ini hidupku. Aku persembahkan yang terbaik bagimu. Karena hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak menerima pujian. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami ada sampai hari ini dalam keadaan sehat dan kuat, dalam keadaan Tuhan sukacita, menikmati setiap berkat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami katakan terima kasih semua karena kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersama-sama Tuhan akan melakukan ibadah. Sebelum kami masuk lebih jauh dalam ibadah ini Tuhan, kami mohon Engkau sucikan, kuduskan kami Tuhan, agar pada pagi hari ini kami layak masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami layak menerima setiap berkat-berkat-Mu yang Engkau janjikan dalam setiap kali kami melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tempat ini, ada hadirat-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan. Setiap Tuhan pemirsa yang mendengar Tuhan, setiap pemirsa yang mengikuti ibadah ini, semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kegelapan yang tidak senang ketika kami beribadah, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari hati dan pikiran kami, dan kami benar-benar hanya fokus kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami menaikkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya, haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini.
Kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Yang percaya, mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita berkumpul di sini semua karena kedatangan Tuhan. Berkumpul di sini mengagungkan nama Yesus. Berkumpul di sini meninggikan nama-Nya. Berkumpul di sini memuliakan nama Yesus. Berkumpul di sini memuliakan nama Yesus. Oleh kuasa nama-Nya, oleh kuasa nama-Nya, nama Yesus. Oleh kuasa nama Yesus, oleh kuasa dalam hidup kita, haleluya, melalui Roh Kudusnya, haleluya. Kita mau bertepuk tangan bersama-sama. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada
Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kami buka seluas-luasnya hati kami untuk diisi dengan kebenaran. Biarlah firman-Mu di Tuhan dapat mengubah setiap karakter kami yang kurang baik. Biarlah karakter ilahi, karakter Kristus itu ada dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami benar-benar bisa berdampak Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Katakan hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai berjalan, ku bawa kesulitan-Mu Tuhan.
pujian dan hormat syukur kami kepadamu. Hari ini kembali Tuhan, atas berkat dan rahmat Tuhan bagi kami boleh ada oleh karena kebesaran nama-Mu yang ajaib itu Tuhan, kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, biarlah Engkau mengurapi setiap kami, hamba-hamba-Mu, baik yang ada di rumah saat ini, yang sedang mengikuti tayangan ataupun ibadah online ini. Demikian kami yang ada di tempat ini, pengurapan Allah turun atas kami semua. Demikian juga hamba-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat tim Praise and Worship. Shalom. Kok kayaknya lemes, kenapa ya? Shalom. Shalom. Saya ingin kita semua bersorak-sorai, bersuka cita. Tepuk tangan yang luar biasa dulu bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Bangkitkan rohmu, bangkitkan roh kita semua. Semangat di dalam Tuhan. Kita baru merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ya. Dan selama 10 hari ini nanti ke depan sampai dengan tanggal 23 ya, ada di dalam doa 10 hari. Untuk apa? Saat itu murid-murid Yesus di loteng Yerusalem menunggu yang dijanjikan Tuhan ya, yaitu pencurahan Roh Kudusnya ya. Dan saya percaya, yakin kita semua sudah terima kuasa anugerah Roh Kudus bahkan 2000 tahun yang lalu, dan hari ini kita masuk pada hari kedua ya. Hari kedua di gereja ini diadakan doa 10 hari 10 malam setiap tahunnya di tempat ya, onsite ya, di lokasi ini, maksudnya di gereja. Tetapi tahun ini oleh karena situasi dan sesuatu hal, jadi kami mengadakan doa 10 hari di rumah ya. Badan pengurus dan juga semua jemaat Tuhan ambil waktumu pada pukul 9 malam sampai dengan jam 10 malam. Di antara waktu itu, Ibu Bapak boleh ambil waktu berdoa ya, berdoa kepada Tuhan selama 10 malam berturut-turut sampai nanti pada hari Minggu tanggal 23, betul ya, kalau tidak salah tanggal 23, hari pencurahan Roh Kudus, kita bertemu di tempat ini. Dan kita semua umat-umat Tuhan siap menerima kepenuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dari tadi lagunya juga sudah kepenuhan ya. Saya percaya kita semua sudah mengalami kepenuhan itu. Yang percaya amin katakan. Haleluya. Di gereja ini tema kita sedang bernuansa tentang karakter terus ya. Jadi kita masih angkat terus tentang karakter. Kenapa? Karena diperlukannya sebuah karakter yang benar-benar baik seperti Kristus, tentunya seperti Tuhan Yesus ya. Kita mau seperti itu, karakter-karakter itu kita belajar dari Tuhan Yesus ya. Banyak hal yang kita belajar, rendah hati, apalagi sabar ya, tidak sombong. Kemudian apalagi mengampuni, banyak hal yang kita mau pelajari. Dan sepanjang bulan ini terus begitu kuat Tuhan bicara, bentuk karaktermu dulu ya, baru kau bicara yang lain. Karena apa? Kita bicara kekristenan itu bicara tentang perubahan. Nah, ketika kita mau berubah, karakter kita pun harus diubahkan. Amin. Ya, karakter kita pun harus diubahkan untuk menjadi apa? Lebih baik lagi, lebih baru lagi, lebih baik lagi seperti Tuhan Yesus ya. Jadi kita mau belajar dari tokoh yang luar biasa ini, yaitu Tuhan Yesus. Oke? Nah, kita mau belajar saat ini, kita mau buka dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Terima kasih ya tim Praise and Worship semua, pemimpin pujian, pemuji dan semua pemusik. Tuhan memberkatimu senantiasa ya. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Kita mau bacakan ini. Langsung ya. Hanya satu ayat saja ya. Oke, siap ya. Saya akan bacakan buat saudara. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan.
Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati, sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca tentunya, yang mendengarkan, terlebih yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan. Hari ini tepatnya pada tanggal 16 ya, 16 Mei 2021 kita mau belajar dalam ibadah raya kita. Saya beri tema atau judul ini adalah 3 steps atau 3 ways to simple happiness. Jadi 3 steps, 3 ways, 3 cara, 3 jalan, 3 langkah menuju atau kebahagiaan yang sederhana. To simple happiness. Happiness itu apa? Bahagia. Colek dulu temanmu. Happy ya? Happy. Colek dulu happy. Kalau happy berarti ada apa? Ada apa? Sukacita. Kalau happy ada sukacita. Terus secara lahir dilihatnya terlihat bahwa wajahnya penuh semringah gitu loh bahasanya. Coba saya pengen ngeliat dong semringahnya anak-anak. Nggak kelihatan, kok pakai masker ya? Tapi kelihatan loh, ininya naik. Ya oke lah, saya nggak bisa lihat. Tapi hatimu penuh dengan sukacita, amin? Iya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bahagia, sukacita itu sama dengan berbahagia. Oh iya. Berarti happiness, happy, waduh seperti itu ya, happy. Kalau ulang tahun happy nggak? Oh happy ya, selalu happy. Setiap hari happy? Tadi pagi happy nggak? Kesel apa happy? Oh kesel. Apa? Happy, bahagia. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang penuh dengan bahagia, penuh sukacita. Saya tertarik sekali dengan kata-kata yang dikatakan begini. Bersukacitalah di sana ya. Bersukacitalah. Berbahagia, bersukacitalah. Nah, bahagia atau kebahagiaan, sukacita itu menjadi apa ya? Menjadikan upaya kita. Ada effort di sana ya. Ada apa? Upaya. Ada kerja kita untuk mencapai kita kepada titik kebahagiaan atau sukacita ya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, biarpun di rumah saya nggak lihat, colek aja anakmu atau tantemu atau oma atau papamu, mamamu, yuk bahagia, selalu bahagia. Kalau ada slogan yang bilang gini, gimana bro? Bahagia itu sederhana. Ya. Yang kenceng coba bagaimana? Bahagia itu sederhana. Iya. Bahagia itu sederhana. Itu sebabnya 3 ways, 3 step, 3 cara, 3 langkah untuk mencapai suatu kebahagiaan dengan cara apa? Sederhana, simple. Jangan dibikin riuh, jangan dibikin susah. Bahagia itu jangan dibikin susah, ya, jangan dibikin sulit. Nah, saya ingin memberikan beberapa ciri-ciri bahagia. Bahagia itu bisa dengan cara apa? Coba boleh bantu saya, bahagia itu bisa dengan cara apa? Iya betul, bersyukur, good. Terus apa lagi? Kita bahagia nggak kalau kita ada orang salah sama kita memberikan maaf? Bahagia dong, ya kan? Nah ini bikin kesel gitu kan. Kemudian saya memaafkan dia, saya bahagia dong, saya sudah melepaskan sih gitu kan. Bahagia. Terus apa? Bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Kadang pikiran negatif itu bisa membuat kita menjadi itu ya, down gitu ya. Oke. Berpikirlah secara positif. Nah, kemudian ada lagi bisa apa? Bisa detox. Detox apa? Detox media. Saya bilang detox media. Iya loh saudara. Kalau kita terlalu banyak mendengarkan hal-hal, benar nggak? Yang negatif, hati kita jadi gimana? Not happy. Ya kan? Ya kan? Tidak happy. Tidak happy. Terlalu mendengar banyak hal-hal yang negatif, Anda dan saya menjadi tidak happy. Dengarlah hal-hal yang baik, cerita tentang Tuhan Yesus, baca firman, kebahagiaan itu ada di sana. Nah, kemudian hal-hal yang membuat kita menjadi negatif, ini saya ingin memberikan gambaran dulu ya sebelum kita masuk ya.
Hal-hal apa yang membuat Anda dan saya memiliki hal-hal pikiran-pikiran yang negatif? Nah, yang pertama saya catat ya. Menunda pekerjaan. Iya, menunda pekerjaan itu hal-hal negatif. Iya, kalau bahasa Ibraninya, don't put off till tomorrow, but you can do today. Don't put off till tomorrow. Jadi jangan pernah tunda pekerjaan di hari esok, but you can do today. Ya, today. Anda bisa kerjakan hari ini, kerjakan. Jangan tunda lagi untuk hari esok, kerjakan hari ini. Oke? Dan yang kedua, mudah pesimis dan tidak yakin pada potensi diri Anda. Itu hal-hal yang negatif yang bisa merusak dari pikiran kita, akhirnya hati kita nggak sejahtera, nggak damai, tidak sukacita. Padahal Anda itu punya potensi, saya mah nggak bisa, saya mah bukan apa-apa, saya mah bukan ini, saya mah bukan ini. Stop itu saudara. Lakukan sesuatu, kerjakan saja. Tuhan akan perlengkapi Anda dan saya. Amin. Stop menyalahkan diri sendiri. No, apalagi tuh baper. Ya emang aku sekarang kan begini, emang aku kan gini. Hello, gak usah baper hari gini, zaman sekarang. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Emang kita gak punya perasaan? Iya sih, saya kadang-kadang juga seperti itu, punya lah perasaan. Tapi ayo tolong bersihkan ya dari pikiran kita, hati kita, sehingga kita hidup penuh sejahtera dan sukacita. Menganggap hidup orang lain jauh lebih baik dari hidup Anda atau hidup saya atau hidup kita semua. Itu juga hal-hal yang membuat kita menjadi tidak mendapatkan kebahagiaan dan sukacita ya. Nah kemudian ada satu kutipan ya, saya ingin mengambil satu kutipan dari Markus. Saya akan bacakan ya. Aurelius merupakan kaisar Romawi yang memimpin dari tahun 121 sampai 160 Masehi. Ia adalah seorang kaisar paling dihormati dalam sejarah Romawi berkat integritas, kecerdasan dan nilai-nilai kehidupan. Nah, ada berapa kutipan hidup inspiratifnya yang membuat kita paham jika bahagia itu sederhana. To simple happiness ya. 3 ways to simple happiness. 3 cara untuk mencapai kebahagiaan dengan cara apa? Sederhana banget. Nah si Aurel ini, Marcus Aurelius ini berkata, jangan tunggu orang lain untuk berbuat baik. Mulailah dari dirimu sendiri. Don't wait to others to do good. Start with yourself. Amin. Start with yourself. Mulai dari diri Anda dulu terlebih dahulu. Jangan tunggu orang lain. Lakukan kebaikan. Betul? Saudara paham ya? Amin? Paham ya? Oke. Ini pendapat ya daripada si Aurelius tadi ya. Menjadi bahagia adalah tentang bagaimana cara berpikir, sudut pandangmu, cara kita berpikir, cara kita memandang suatu hal, dan cara kita bersikap adalah modal untuk menjadi bahagia. The way we sing ya. Menjadi bahagia, the way we sing gitu ya, bisa melihat dari cara pandang kita, and the way we behave, and the asset to be happy. Menjadi bahagia itu, menjadi kebahagiaan kita, itulah modal kita. Amin. Begitu banyak ada kita pelajari dari tokoh-tokoh yang luar biasa. Kalau kita lihat lagi ya. Kemudian ada masa lalu adalah sejarah, masa depan adalah misteri, dan masa sekarang adalah my life, hidupmu, hidupku. Ya, masa lalu adalah sejarah. The past is history. Ya, masa lalu itu adalah sejarah. But the future is my mystery. Itu masih misteri, masih kita nggak tahu gitu future ke depan apa gitu, kita nggak tahu. Itu katanya sih itu tadi ya. Siapa tadi? Marcus Aurelius. Kemudian and the present in your life. Jadi sekarang ini yang engkau dan saya hadapi saat ini adalah hidup kita yang sekarang ini. Ya, itu pandangan-pandangan. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana kita mengalami kebahagiaan yang sederhana. Tentunya sederhana juga sih sebenarnya, sangat simpel sekali. Kita harus apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu dulu ya, secara umumnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, berdamai dengan masa lalu. Siapa yang hidup gak punya masa lalu? Semua punya kehidupan masa lalu. Sudah berdamai? Sudah berdamai dengan masa lalu?
Hah? Sudah? Sudah berdamai dengan masa lalu. Kalau belum, ayo kita hari ini berdamailah dengan masa lalu ya. Sehingga kehidupan the future life itu, kehidupan yang masa depan itu ada bagi kehidupan Anda dan saya ya. Jadi kita mau melupakan, artinya kita melupakan semua yang ada di belakang tuh. Kemudian apa katanya? Dan melihat semua yang ada di depan kita. Your future, ada sesuatu yang di depan yang kita bisa raih atas hidupmu. Nah, sekarang kita mau belajar dulu bagaimana kita mengalami kebahagiaan yang sederhana. Yang pertama, be kind. Be kind itu apa? Jadi orang baik. Jadi orang baik. Oh, baik maksudnya iya jadi orang baik. Filipi 4 pasal yang keempat saya bacakan untuk saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, hendaklah kebaikan, itu ayat yang kelima. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Oh, kita suruh bersukacita. Kemudian kebaikan hati kita harus diketahui. Maksudnya harus pamer-pamer. Bukan seperti itu saudara. Tetapi setidaknya Anda dan saya bisa terlihat di mata dunia, mata keluarga dulu ya, teman-teman lingkungan, bahwa Anda dan saya adalah orang-orang baik karena kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kebahagiaan itu bisa kita cari ya, kita cari kebahagiaan. Oke, ada persoalan kayak tadi, ada iri hati, dengki, buanglah, kita bisa menjadi bahagia. Tetapi hikmat, nah ini saya mau tekankan, tetapi hikmat itu ditemukan ketika Anda dan saya mencari wajah Tuhan. Mencari Tuhan, di sana akan mendapatkan hikmat. Amin. Ya, jadi ketika kita mencari Tuhan, mencari wajahnya, terus rindu, mencari, Anda dan saya akan meraih yang namanya hikmat daripada Tuhan. Amin. Kan kadang-kadang kita berdoa, Tuhan berikanlah hikmat-Mu. Iya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah Anda dan saya semakin hari terus semakin dekat mencari wajah Tuhan, semakin dekat, semakin mencari Tuhan. Aku rindu Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Tuhan akan limpahkan anugerah hikmat bagi Anda dan saya. Amin. Ya, itu sebabnya biarlah hari ini buat setiap kita belajar. Bagaimana cara yang simpel, gampang, berbuat baik aja. Berbuat baik itu gimana sih? Kasih duit gitu. Kadang-kadang orang kalau bilangnya baik kasih duit gitu ya. Padahal enggak kan? Anda nggak boleh iri hati loh. Itu sifat kan? Nah, kita belajar karakter-karakter ini ya. Iri hati, kemudian apalagi dengki. Dengki itu sama dengan apa ya? Benci? Ya seperti itu ya. Benci, aduh, kayaknya kalau benci itu bukan anak Tuhan banget deh. Benar gak? Ya gak bisa. Iya kan? Colek deh sebelah kanan. Iya, yang baik-baik aja jadi orang. Ya, jadi orang baik-baik aja ya. Jangan aneh-aneh, yang baik-baik aja. Sederhana banget. The simple happiness. Hari ini 3 cara yang simple banget yang kita mau pelajari, sangat simple sekali. Kenapa? Gak susah. Sebab Anda tidak usah beli lagi di mana-mana. Anda cukup lakukan kebaikan dalam hidupmu ya. Tidak punya iri hati, tidak punya dengki, cemburu, amarah, apalagi ya hal-hal yang negatif lah. Ketika Anda mau berkompetisi, kompetisilah hal-hal yang positif ya. Ketika Anda mau berlomba, berlombalah hal-hal yang baik, yang mendatangkan kebaikan, bukan hal-hal yang membuat Anda semakin terpuruk gitu ya. Semakin kita dekat Tuhan, kita cari hikmat daripada Tuhan, kita akan mendapatkan. Dan sukacita itu, kebahagiaan itu, Anda dan saya boleh cari dan boleh raih dengan cara tadi sederhana. Berbuat baik aja deh, be kind aja deh, ya baik-baik aja gitu ya. Oleh sama suami istri gimana? Sama suami harus baik nggak? Oh baik kan? Nanti kalau enggak repot ya bisa. Kalau sama istri harus baik nggak? Mana yang jawab perempuan juga? Gimana sih? Sama suami harus baik-baik lah. Sama istri harus baik apa enggak? Baik. Jawabnya kenceng ya, karena di sini ada. Kalau nggak baik, kita langsung protes nih. Baik-baik aja ya, sama suami, sama istri, sama anak. Baik. Oh, baik. Anak sama orang tua baik nggak? Baik. Hubungannya baik ya. Sama ponakan juga, baik juga sama ponakan. Ada sih di sini. Baik. Sama
Siapa lagi? Sama teman pelayanan baik nggak? Baik. Tapi dia ngeselin. Tetap. Tapi dia datang kadang seenaknya. Loh, gimana? Kesel nggak? Kesel. Tapi harus baik. Karena apa? Anda dan saya anak Tuhan yang diminta bersukacitalah, berbahagialah. Terus siapa lagi? Sama siapa lagi? Sama pacar. Sama pacar mesti baik apa enggak? Baik. Jawab. Baik. Sama pacar. Emang lu punya pacar? Kayaknya gak punya pacar. Ngerasa gitu. Sama pacar boleh baik. Anak muda sama pacar boleh baik. Jangan dulu sih, emang mau baik-baikin aja biar dia mau malu gitu kan. Jangan kebaikannya semu, kebaikan yang gak jelas gitu, hanya untuk sesuatu hal, tidak boleh. Tapi engkau sebagai anak Tuhan harus memiliki kebaikan itu dari hati, terpancar semua keluar. Amin. Ya, dari hatimu kelihatan memang sudah baik ya, sikapmu, tutur katamu, hatimu, semuanya kau lakukan yang terbaik. Sederhana banget, aku mau bahagia, udah gak usah pusing sama hal-hal yang bikin lu stres. Bener gak? Lu mau happy, iya, hal-hal yang gak penting udah buang aja. Maksudnya buang tuh gini, udahlah gak penting, bikin pusing kepala. Kita mau happy, sebab Tuhan bilang bersukacitalah di dalam Tuhan, berbahagialah, raihlah kebahagiaan itu ya. Hikmat Anda temukan ketika Anda mencari Kristus, mencari Tuhan, mencari wajahnya. Tuhan akan berikan hikmat atas Anda dan saya. Tetapi kebahagiaan itu Anda bisa proses itu sendiri ya, kebahagiaan demi kebahagiaan. Nah kemudian yang kedua apa tadi ya? Bagaimana kita mengalami kebahagiaan yang sederhana? Nah, kita akan baca pada Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Jadi sudah tahu ya, baik-baik saja ya. Oke? Bentuklah karakter kita yang baik-baik saja ya, sederhana, cukup baik-baik saja. Oke? Yang kedua, bagaimana kita mengalami kebahagiaan yang sederhana? Wah, yang kedua adalah Amsal 3 ayat 13. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, tadi saya sempat singgung tuh ya, hikmat. Hikmat itu bagaimana tadi? Bagaimana? Iya. Kalau kita mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, hikmat itu Tuhan akan anugerahkan bagi kita semua. Tuhan bilang di sini loh, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Hikmat itu benar-benar yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sesuatu yang kadang kita nggak terpikirkan, tetapi kita bisa mengerjakan itu. Yang kita tadinya nggak mengerti, tapi ternyata kita bisa kerjakan. Kita bisa lakukan itu. Kenapa? Karena ada hikmat dalam hati dan hidupmu. Minta hikmat turun di atas kepalaku Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang mau terima hikmat daripada Tuhan? Saya mau berdoa, Bapa di sorga, turunkan hikmat-Mu atas setiap kami, anak-anak-Mu, orang-orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat, bahasa Inggrisnya katakan find it. Ketika kita mendapatkan anugerah hikmat itu dari Tuhan, Tuhan bilang loh di sini, orang yang memperoleh kepandaian, berbahagialah. Anda mau disebut orang pandai? Bagaimana caranya Anda mau disebut sebagai orang pandai? Mau belajar kan? Mau terus menggali ilmu kan? Mau terus mencari ilmu maksudnya ya. Menggali terus. Di masa-masa pandemi seperti ini kita nggak bisa mungkin tatap muka, kita pergi kemana-mana. Anda dan saya pasti banyak di rumah. Betul nggak Bu Sarah? Banyak jalan-jalan. Banyak di rumah. Terus ketika di rumah ngapain? Banyak buka-buka buku, baca. Apalagi sekarang udah media luar biasa ya, ada YouTube segala. Ayo pelajari sehingga apa? Ada kepandaian yang kita bisa dapatkan. Nah, hikmat kalau kita belajar dari tokoh Alkitab itu yang luar biasa itu, kita melihat Ishak di tahun yang kering, ia bisa apa? Menabur di tanah yang kering. Itu apa? Itu hikmat loh yang Tuhan kasih buat Ishak. Hikmat yang Tuhan kasih sehingga dia nggak, kalau sekarang kan lagi begini udahlah males, ngapain, nggak usah kerja gini lah, nggak usah lah gini. Di tanah yang kering aja dia menabur. Itu hikmat yang Tuhan taruh dalam hati atau hidupnya Ishak. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya di masa-masa seperti ini? Kita mau biarin aja lah, santai aja bro, udahlah nggak usah lakukan sesuatu, udah nggak usah lah begini, nggak usah, udah nggak usah.
Gimana? Padahal Tuhan mau Anda dan saya menjadi orang, anak-anak Tuhan yang harus hidup penuh sukacita, penuh kebahagiaan. To simple happiness, happy. Aku mau happy. Yuk katakan bersama-sama sebelahmu, aku mau happy. Aku mau happy. Aku mau happy. Bener mau happy? Bener ya mau happy ya? Jadi kalau ada persoalan diapain? Di bawah slow. Gimana itu istilahnya? Kalau slow ke pantai gimana tuh? Itu slow aja katanya gitu. Ya. Slow. Sekalipun kita harus mencari jalan keluar ya, tetapi kita bawa slow, tenang gitu ya. Kita bawa tenang. Emang kita rasanya manusia adalah. Itu tadi yang saya bilang tadi, hal-hal negatif itu dari media sosial pun Anda dan saya juga harus bisa memilah ya. Supaya apa? Supaya kita punya damai, sejahtera, tidak ada rasa khawatir, ketakutan, rasa-rasa yang gimana gitu. Ayo, jadikan itu sebagai pengetahuan saja, tetapi bukan menjadikan sesuatu yang menjadikan pressure bagi kita, tekanan bagi kita ya. Itu sebabnya biarlah kita mau belajar di masa-masa sekarang ini, apa yang bisa kau lakukan, lakukanlah. Kau mau pandai, nah kamu menjadi pemain musik nih, bisa main gitar, biasa aja? Enggak dong. Aku harus menjadi pemain gitar yang expert. Amin. Kamu pun harus menjadi pemain drum yang expert. Basis, hei jangan bengong. Kamu harus menjadi pemain basis yang expert. Terus caranya gimana? Ya seminggu sekali datang ke gereja. Hello, seminggu sekali belajar, setiap ada kesempatan belajar. YouTube udah banyak loh, benar nggak? Dari YouTube udah banyak. Kalau kamu menjadi hal-hal yang Tuhan katakan tadi, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, biar kita semua menjadi orang yang pandai, ya. Hikmat yang sudah Tuhan taruh atas hidup kita semua, kita kembangkan, kita kaji lagi, kita olah lagi menjadi orang yang pandai. Ada orang yang selama masa pandemi ini dia bingung mau lakukan apa. Terus dia ingat katanya semut. Kalau ingat semut, dia ingat kopi. Nah, akhirnya apa? Dia bikin deh kafe kopi. Jangan tersinggung ya yang punya kopi yang bikin kafe di masa pandemi. Hobi kopi. Ayo kembangkan. Cari kopi di mana yang bagus ya, yang bisa memberikan aroma yang enak, rasa yang nikmat ya. Bagaimana cara mengelolanya menjadi kopi yang luar biasa. Hal-hal yang seperti itu yang Anda bisa lakukan apa sekarang? Bisa kalau kita mau bilang tadi suka kopi ya udah lakukan kopi, bisa main musik, ayo, bisa nyanyi, waduh, nih ya kayak Agatha bisa nyanyi, ayo jangan berhenti cuma di hari Minggu, latihan, ya. Kita sebagai vokalis ya, sebagai pemuji Tuhan, ayo, yang bisa kita, ini Ibu Pendeta ini rajin loh latihan terus setiap hari apa Bu? Setiap hari apa saya kurang? Selasa ya, latihan terus, saya nggak tahu latihan apa. Latihan vokal maksudnya ya, paduan suara ya. Tapi saya nggak diajak. Artinya apa? Yang ada potensi dalam dirimu, potensi yang ada dalam dirimu, kembangkan. Itu maksudnya. Kembangkan. Apa aja yang ada, kembangkan. Bisa bikin kue. Saya jadi ingat Bu Serli kemarin ada yang ngirimin apa namanya klaper tart ya, benar ya? Nah, itu adalah tindakan kebaikan. Bikin klaper tart dengan apa ya kemampuan, dengan keahliannya dia bawa, saya nikmatin waktu itu loh. Hari ini belum dibawa. Gak usah ketawa Pak Yungsa. Saya cuma bilang waktu itu gitu kan, waktu itu klaper tart saya nikmatin, enak banget ya, ini pasti buatannya ini, tangannya sudah diurapi Tuhan. Amin. Bawanya ke sini dengan hati-hati. Sampai di rumah dipotong berantakan dong ya kan. Udah kita nikmatin waktu itu. Belum nggak benar pada waktu itu. Saya ceritakan pada waktu itu gitu kan. Ya saya nggak tahu gitu kan. Nggak tahu apa. Ya nggak tahu maksudnya esok hari gitu kan. Ya, kita kan nggak tahu gitu. Oke. Tidak bermaksud Bu Serli, tapi syukur, puji Tuhan. Nggak bermaksud. Tapi itu memang enak loh, bener loh. Bu Serli kalau mau pasarin boleh silakan, enak loh itu beneran. Apalagi saya lagi nungguin marmer cake loh, ini minta ini namanya marmer cake ya. Bagaimana kita
Kita akan mengalami kebahagiaan sederhana yang ketiga. Semua ini sebenarnya Anda dan saya bisa lakukan. Sangat sangat simpel. Memang sengaja saya ambil yang simpel supaya apa? Supaya ini menempel gitu di pikiran kita. Oh, ternyata kita berbuat baik aja ya. Iya, berbuat baik lah, kau akan bahagia ya. Terus apa lagi tadi yang dikatakan yang kedua? Menjadi pandai, be smart, pandai, pinter, karena hikmat daripada Tuhan. Apapun yang Tuhan kasih atas hidupmu, passion apa, lakukan, kembangkan itu ya. Kalau kita bicara dari tokoh Alkitab yang luar biasa, Ishak, Tuhan taruh hikmat atasnya. Di tanah kering pun dia bisa menabur yang luar biasa gitu ya. Nah, sehingga kita percaya Anda dan saya pun bisa lakukan. Yang ketiga, be a giver, jadilah pemberi. Wah, jadi pemberi, iya. Yuk. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Saya hanya bacakan pada bagian yang terakhir saja. Adalah lebih berharga, lebih berbahagia, maksud saya, ralat ya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada yang kenceng dong. Yang kan saya udah kenceng suara. Daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Anda loh yang berkata lewat firman ini, memberi daripada menerima, untuk mencapai kebahagiaan yang sederhana, to simple happiness. Yang ketiga adalah to be a giver, memberi. Jadilah seorang pemberi. Pemberi apa? Uang gitu? Nggak selalu uang. Pemberian itu macam-macam loh ya Bapak Ibu, macam-macam. Sekarang aku hanya bisa kasih perhatian ke siapa? Ke cewek lu gitu? Iya, itu sih bukan perhatian, emang aja maunya gitu kan, cari perhatian. Anak muda memberikan perhatian kepada siapa? Teman sepelayanan kita, kepada orang tua tentu ya, anak, menantu, cucu dan lain sebagainya, tentulah teman-teman. Cukup memberikan perhatian, ya itu sudah tindakan be a giver, sesuatu yang memberi. Jadi engkau bisa memberi sesuatu. Apa yang diberi? Perhatian. Itu simpel nggak? Simpel banget loh. Tapi kadang-kadang kita tuh males gitu, males apa? Nggak usah lah, biarin aja. Dia udah biarin aja begini lah. Dia udah tahu belum besok ada ibadah? Ini hari Sabtu nih, udah tahu belum besok hari Minggu ada ibadah? Ada loh yang lupa. Oh besok hari Minggu ya Bun. Oh my Lord, besok hari Minggu ya Bun. Iya besok hari Minggu karena sekarang hari Sabtu. Nah, kalau kita pun mau memberikan perhatian, Ibu jangan lupa besok hari Minggu ya ke gereja. Ibu jangan lupa besok ada pelayanan. Hey bro, jangan lupa lo besok ke gereja, lo jangan lupa Boleh, sederhana banget. Saya ambil yang sederhana. Kenapa? Supaya melekat di dalam pikiranmu dan juga hatimu ya. Terus apa lagi? Memberikan doa. Nah ini kita banyak nih tim doa ya. Saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan karena Tuhan kirimkan pendoa-pendoa yang dahsyat luar biasa, khususnya di dalam tim JKI Gideon Karismatik ini ya. Luar biasa tim doanya, mereka begitu kuat berdoa, mereka begitu setia berdoa. Mendoakan siapa? Tentu mendoakan semua, dan tentu juga kami ya. Di tempat ini, dari tempat ini, jika Anda menonton pun saya ingin ucapkan terima kasih. Karena apa? Ketika Anda melakukan bagianmu menjadi seorang pendoa, itu Anda sudah memberikan sesuatu yang sangat, nilainya itu sangat baik ya. Ketika kami pun mau melayani, saya setiap kali mau melayani saya kirim selalu di tim doa kita di sini, Ibu Rebecca, Pastor Tua, Ibu Shirley, semua ada di BP, semua Pak Yumsak ya. Tolong doakan kami, dukung dalam doa. Anda berdoa, Anda sedang memberikan sesuatu yang baik ya. Ketika Anda memberikan sesuatu yang baik, hidupmu bahagia kan? Bahagia loh. Saya sangat bersyukur sekali ketika saya melayani dimanapun ya. Sangat terasa. Kalau tidak didoakan itu terasa. Didoakan terasa banget gitu. Jadi sesuatu yang kita di dalam dalam secara spiritual ya, pasti kita punya kekuatan di dalam roh itu. Nah jadi saya sangat merasakan sekali bahwa ini kayaknya gue didukung doa banget nih, dahsyat, didoakan. Banyak sekali yang mendoakan ya. Bahkan juga teman-teman di STT IKAT ya, luar biasa, mereka juga begitu setia mendoakan kami. Terus berdoa ya, dan yang lain-lainnya. Jadi di kesempatan ini juga kami coba terima kasih karena apa? Ketika kita memberikan sesuatu tidak berupa uang selalu ya, tetapi memberikan doa, itu
Itu juga luar biasa. Saya juga kirim doa ke pendeta Agmita juga ya, doakan ya, doakan. Melayani di sini doakan. Aduh itu luar biasa ya. Itu sebabnya kita terus bersatu di dalam Tuhan ya. Unity in Christ terjadi buat kita semua. Amin. Ada mau mendoakan? Amin. Ada mau mendoakan? Amin. Ada juga harus mau didoakan ya. Kita harus begitu. Ada lakukan sesuatu, ayo kita minta didoakan. Apalagi memberikan apa lagi. Nah, sebagai hamba Tuhan, kita juga harus menjadi seorang yang seorang konselor yang baik. Dengar loh, ketika kita menjadi seorang hamba Tuhan, kita harus menjadi seorang konselor yang baik. Maksudnya, ya kalau ada persoalan sedikit, jangan lagi, bodo amat, bukan urusan gue, itu kan konseling urusannya gembala. Bodo amat lah, konseling mah urusannya itu nanti bagiannya, urusan itu. Siapapun Anda, ya sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ketika engkau mendapatkan sesuatu, orang mau berbicara, mau sharing, ayo terima, tangkap, berikanlah wawasan yang baik, pengertian yang baik sesuai yang berdasarkan dan berlandaskan kebenaran firman tentunya ya. Jadi kita pun harus memberikan sesuatu bagi mereka gitu ya. Apalagi memberikan pengampunan. Ya ini susah nih kayaknya. Tapi saya percaya Anda dan saya siap melakukan pengampunan. Amin. Karena di balik pengampunan ada mujizat. Mujizat itu luar biasa ketika Anda dan saya memberikan satu pengampunan bagi sesama siapapun mereka. 3 hal yang sangat sederhana. Anda mau bahagia, jawab sendiri. Saya mau bahagia, jawab sendiri. Lakukan sesuatu yang sederhana ini. Kita terus mau mendekat sehingga ada hikmat yang Tuhan taruh atas hidup kita. Dan kita mau mencari sehingga kita mendapatkan itu yang namanya kebahagiaan. Ada be kind, menjadi orang yang baik. Be smart, menjadi seorang yang pandai. Kemudian juga be a giver, jadilah seorang pemberi yang memberi dalam segala bentuk apapun. Dan Tuhan memberkati, lakukanlah semua itu. Minta Tuhan, hikmat Tuhan bagi kita semua. Kita mau hidup bahagia. To be simple happiness. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saya mengundang pemusik dan juga para memuji. Kita akan naikkan pujian. Ku bersyukur Bapa. Ya, kita naikkan pujian ini. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Katakan pujian ini. Ku bersyukur Bapa. Katakan kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Hidup kami bersyukur Tuhan. Oleh karena kami boleh meraih kebahagiaan dan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan kami bagi Tuhan. Di dalam hidupku. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang memberi Tuhan. Biarlah kami boleh hidup senantiasa berbahagia di dalam
berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, Bapa di dalam surga. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami kembali untuk kami senantiasa bersuka cita. Kami percaya sukacita sorgawi itu sudah kami terima. Saudara percaya sukacita sorgawi ini sudah kita terima di dalam nama Tuhan Yesus, dalam rumah tangga umat-Mu, dalam pribadi kami Tuhan, bahkan di dalam pekerjaan kami Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan. Kami memiliki sukacita sorgawi, kebahagiaan, dan kami mau melakukan kebaikan dan kebaikan Tuhan. Kami boleh menjadi anak Tuhan yang dibentuk oleh Tuhan dengan hikmat Tuhan dan memperoleh kepandaian. Dan Kau ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa menjadi seseorang yang mau memberi apapun Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, berkatilah umat-Mu, berkatilah setiap umat-Mu, baik yang ada di rumah dan kami semua yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan kembali pujian ini, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Di penghujung ibadah ini Bapak, kami serahkan umat-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Lawati mereka, iring mereka Tuhan sepanjang hidupnya Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan umat-Mu dalam tangan-Mu. Mereka yang letih, lesu, berbeban berat Tuhan, Kau berikan kelegaan. Mereka yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Itu juga pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sakit boleh Kau sembuhkan Tuhan. Begitu juga kami juga berdoa Tuhan, Kau berikan kekuatan, ketabahan juga untuk Ibu Helga dan keluarganya Tuhan, atas berpulangnya ke rumah Tuhan, keponakan tercintanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak kami Jessica Tuhan yang saat ini kurang sehat Tuhan. Kami percaya Bapak, Kau akan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan umat-Mu yang lain Tuhan yang sakit Tuhan, Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati apapun yang menjadi agendanya Tuhan untuk boleh berjalan. Apapun yang menjadi kebutuhannya Kau cukupkan. Kami juga serahkan Tuhan seluruh tim musik, baik song leader, singer maupun tim musik yang telah melayani-Mu Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Pakai terus mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga serahkan hamba-Mu Tuhan, Pastor Dewi Tirkantoro yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati kehidupannya Tuhan. Berkati apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Berkati pengembalaan dan pelayanan Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, keluarganya. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Serahkan Tuhan segala aktivitas dan agenda gereja ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan untuk
Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Indonesia dipulihkan. Umatmu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Umatmu datang kepada, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa janjimu Tuhan bagi bangsa kami. Haleluya. Indonesia pasti dipulihkan. Itulah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan kepada Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau sangat mengasihi bangsa ini Tuhan, dan kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan,
kami percaya Indonesia kau pulihkan Tuhan. Kau angkat segala krisis multidimensi Tuhan dari bangsa ini Tuhan. Karena kami percaya transformasi akan terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami percaya juga Tuhan dengan apa yang ada saat ini Tuhan. Dengan pandemi COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan bebaskan bangsa kami Tuhan. Engkau akan sirnakan semua Tuhan virus-virus yang ada dari bangsa kami Tuhan. Kami juga serahkan program vaksinasi pemerintah Tuhan untuk boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, bangsa kami akan Kau selamatkan. Kami juga berdoa untuk para pemudik Tuhan yang kembali ke Jakarta Tuhan, untuk Kau bebaskan dari segala COVID-19 Tuhan. Sehatkan mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu. Kami percaya negara kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap Kau jaga keutuhannya Tuhan, karena Kau sangat mengasihi bangsa kami. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan para pemimpin bangsa ini, dari mulai presiden, wakil presiden, dan sampai jajaran yang terendah Tuhan, juga para anggota dewan Tuhan. Tolong Bapak, berikan mereka roh hikmat bijaksana dalam memimpin bangsa ini Tuhan, untuk boleh bangsa ini keluar dari segala krisis multidimensi. Terima kasih Bapak. Kami serahkan bangsa negara ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Inilah doa-doa kami Tuhan, yang kami peralaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Allah yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku yang di sini maupun yang di rumah, kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita untuk kita terima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus, yang akan memampukan kita, mengiring kita, memberkati hidup kita dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Amin.